Berikut kronologi lengkap kejadian di Kanjuruhan, Malang. Dirangkum dari Twitter salah satu penonton pertandingan yang selamat dari tragedi tersebut. Dirangkum dari Twitter @libra_12. Kick off dimulai dan pertandingan berjalan aman tanpa kericuhan sedikit pun. Yang ada hanya supporter Arema saling melontarkan saywar ke arah pemain Persebaya. Babak pertama selesai dan sajadah istirahat. Ada sekitar 2-3 kali kericuhan sedikit di tribun 12-13 yang bisa segera diamankan oleh pihak berwenang. Babak kedua berlanjut dan tim Persebaya berhasil mencetak golnya yang ketiga. Arema FC semakin tampil menyerang menggempur gawang Persebaya, tapi tidak ada gol yang tercipta. Hingga peluit akhir dibunyikan, Arema tidak bisa menambah golnya dan harus menerima kekalahan. Disinilah awal mula tragedi dimulai. Setelah peluit dibunyikan, para pemain Arema tertunduk lesu dan kecewa. Pelatih Arema dan manajer tim mendekati tribun timur dan menunjukkan gestur minta maaf ke supporter. Di sisi lain, ada satu orang supporter yang dari arah tribun selatan nekat masuk dan mendekati Sergio Silva dan Marinya. Terlihat sedang memberikan motivasi dan kritik kepada mereka. Namun, semakin banyak mereka berdatangan, semakin ricuh kondisi stadion karena dari berbagai sisi stadion juga ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya ke pemain. Diikuti dengan lempar-lempar berbagai macam benda ke arah lapangan dan para supporter yang semakin tidak terkendali. Akhirnya, pemain digiring masuk ke dalam ruang ganti dengan kawalan pihak berwajib. Setelah pemain masuk, supporter makin tidak terkendali dan semakin banyak yang masuk ke lapangan. Pihak aparat juga melakukan berbagai upaya untuk memukul mundur para supporter yang menurut saya perlakuannya sangat kejam dan sadis. Dipentung dengan tongkat panjang, satu supporter dikeroyok aparat, dihantam tameng dan banyak tindakan lainnya. Tapi saat aparat memukul mundur supporter di sisi selatan, supporter dari sisi utara yang menyerang ke arah aparat. Karena semakin banyak supporter yang masuk ke lapangan dan kondisi sudah tidak kondusif, aparat menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan. Silih berganti supporter menyerang aparat dari sisi selatan dan utara, yang akhirnya selain hujan lemparan benda dari sisi tribun, di dalam lapangan juga terjadi aksi tembak-tembakan gas air mata ke arah supporter. Terhitung puluhan gas air mata sudah ditembakkan ke arah supporter. Di setiap sudut lapangan telah dikelilingi gas air mata. Ada juga yang langsung ditembakkan ke arah tribun penonton, yaitu di tribun 10. Para supporter yang panik karena gas air mata semakin ricuh di atas tribun. Mereka berlarian mencari pintu keluar, tapi sayang pintu keluar sudah penuh sesak karena para supporter panik terkena gas air mata. Banyak ibu-ibu, wanita-wanita, orang tua dan anak-anak kecil yang terlibat sesak. Gak kuat ikut kejubel untuk keluar dari stadion, terlihat mereka sesak karena terkena gas air mata. Seluruh pintu keluar penuh dan terjadi macet. Di dalam stadion mereka sesak karena gas air mata yang sudah ditembakkan ke berbagai arah. Sedangkan untuk keluar stadion pun gak bisa karena macet penuh sesak di pintu keluar. Di luar stadion banyak yang terkapar dan pingsan karena efek tertembak di dalam stadion yang penuh sesak gas air mata. Manchester City melibas Manchester United 6-3 dalam derby di Etihad Stadium. Erling Haaland puas dengan kinerja lini serang timnya. Manchester United menang telak 6-3 saat menjamu Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris, Minggu 2 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. The Citizen sangat dominan di babak pertama dan memimpin 4-0 lebih dulu. Tapi kemudian Manchester United merespon di babak kedua. Pada akhirnya Manchester City mengunci kemenangan berkat sepasang hat-trick dari Erling Haaland dan Phil Foden. Dengan MU menipiskan selisih lewat Anthony dan 2 gol Anthony Martial. Mikel Arteta memuji Gabriel Jesus dalam kemenangan Arsenal atas Tottenham Hotspur. Arteta menyebut Jesus sudah membawa Meriam London ke level berbeda. Bertanding di Emirates Stadium London, Sabtu 1 Oktober 2022, Arsenal bisa memimpin lebih dulu lewat Thomas Partey. Namun, gol penalti Harry Kane membuat Tottenham menyamakan skor menjadi 1-1 di babak pertama. Pada babak kedua, Arsenal kembali unggul lewat Gabriel Jesus. Tottenham kian apes usai Emerson Royal diganjar kartu merah. Sebelum Granit Xhaka memastikan kemenangan Arsenal 3-1. Kemenangan ini membawa Arsenal ke puncak klasemen Liga Inggris. Harry Maguire disarankan mengunjungi psikolog. Bek asal Inggris itu dinilai butuh bantuan untuk bisa bermain lebih baik.
Maguire baru saja dikecam habis-habisan. Usai tampil buruk saat timnas Inggris ditahan Jerman 3-3 di UEFA Nations League. Sebab pemain berusia 29 tahun itu membuat 2 blunder berujung gol buat Three Lions di Stadion Wembley Selasa 27 September dini hari waktu Indonesia Barat. Laga itu bak meneruskan performa buruk Maguire musim ini. Beberapa klubnya, Manchester United, ex-pemain Sheffield United, Hull City, Wigan Athletic, dan Leicester City tersebut juga sebenarnya sudah tersisih dari starting 11. Barcelona terus mengobarkan rumor transfer Lionel Messi. Wakil Presiden Edward Romeu menegaskan Blaugrana bisa saja memulangkan La Pulga musim depan. Melansir ESPN, Romeu menilai Messi bisa didatangkan jika melihat finansial Barcelona. Situasi sang pemain menjadi alasannya. Messi akan berstatus free transfer dan bisa pergi dengan dibawa dengan gratis. Itu sangat mungkin secara finansial, karena jika dia kembali, itu akan berstatus agen bebas, kata Romeu kepada Radio Catalonia. Matthijs de Ligt dan Dejan Kulusevski kompak mengklaim latihan di klub baru yang lebih berat. Pertanyaan pun muncul soal metode latihan di Juventus. De Ligt lebih dulu berkomentar soal beratnya latihan di Bayern Munich. Bek internasional Belanda itu meninggalkan Juventus dan gabung Bayern pada musim panas lalu. Sesi latihan kedua klub berat, tapi di Italia lebih ke taktik dan sistem, kurang intensitas dan terutama tidak banyak sprint, ucap De Ligt beberapa waktu lalu. Lionel Messi mengungkap satu penyesalannya soal Neymar. Bintang Argentina itu mengaku ingin lebih lama bersenang-senang dengan Neymar di Barcelona. Neymar mulai gabung Barcelona pada 2013. Bersama dengan Messi dan Luis Suarez, ketiganya membentuk Trisola MSN yang mematikan. Musim 2014-2015 jadi puncak kesuksesan Neymar bersama Messi di Barcelona. Mereka meraih treble winner usai menjuarai La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Juninho Bacuna dihukum kartu merah di laga Indonesia versus Curaçao. Rupanya Bacuna punya catatan kelam soal emosi tinggi di lapangan. Timnas Indonesia bungkam Curaçao 2-1 di laga kedua Jeddah International FIFA Matchday pada Selasa 27 September malam waktu Indonesia Barat. Sebelumnya skuad Garuda juga menang 3-2. Di laga kedua pertandingan berjalan dengan tensi yang tinggi dibanding laga pertama. Total ada 8 kartu kuning dan 1 kartu merah. Rinciannya 3 pemain Indonesia yang di kartu kuning dan 5 kartu kuning untuk pemain Curaçao yang mendapat kartu yang sama. Cristiano Ronaldo terlihat kesal dan sedih meratapi kekalahan Portugal dari Spanyol 0-1. Pemain berusia 37 tahun itu sampai membuang ban kaptennya. Portugal versus Spanyol menjadi laga penentuan di grup A2 UEFA Nations League 2022-2023. Keduanya bersaing untuk bisa lolos ke semifinal. Sebelum pertandingan, Portugal hanya butuh 1 seri sebab tengah memimpin grup dengan 10 poin. Sementara itu Spanyol harus menang untuk bisa merebut tiket kelolosan. Dengan hasil ini Spanyol akhirnya lolos ke semifinal UEFA Nations League. Berita lengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.